Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, khususnya Ketua Umum hadir pada hari ini Bapak Dr. Sundewanto, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Asisten Bapak Insyaallah, amin. Provinsi Sulawesi Utara, baru mendarat dari Jakarta. Ada Pak Kapolda yang akan pindah ke Jakarta nanti. Pak Ketua, calon ketua yang akan dilantik nanti dan calon pengurus. Perkenankan saya mewakili PB MCMI untuk membacakan surat keputusan PB MCMI terkait dengan susunan kepengurusan MCMI Provinsi Sulawesi Utara. Surat keputusan nomor 09-MCMI-A-8-2021 tentang struktur pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang: 1. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri ikhtiar untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, guna membangun tatanan bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. 2. Dan seterusnya. 3. Memperhatikan: 1. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Masyarakat Cinta Masjid Indonesia dan seterusnya. Memutuskan menetapkan: 1. Struktur pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada masa hikmat tahun 2021-2026. 2. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara wajib membentuk struktur organisasi di tingkat pengurus cabang. 3. Wajib menjalankan dakwah dengan ras semangat Islam yang rahmatan lil alamin. 4. Wajib dan taat pada perintah agama dan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 9 Agustus 2021. Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid Indonesia HM Ashraf Ali BHCSH, Sekretaris Jenderal ditandatangani Ketua Umum Dr. Wisnu Dewanto SHMH ditandatangani. Bapak-bapak, ibu-ibu, SK ini memang sejak tahun lalu baru dilaksanakan pelantikannya saat ini. Saya akan membacakan susunan kepengurusan yang saya sebutkan nanti. Susunan pengurusan untuk maju ke depan, namun untuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar hanya kami bacakan, mengingat 4 tidak mencukupi untuk hadir berdiri di depan semuanya. Struktur pengurusan wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dewan Penasehat, Ketua Dr. Andes Hai Ulyas Taha MPD. Anggota Haja Dr. Anda Marlina Mohasiahan, Hai Aziz Tegela SEMM, Sunardi Sumanta SIP, Hengki Timboli SE, Hamdi Pakutungan SHMH, Afan Basuki SH, Haja Lutfia Alwi SHMH, Dino Gobel. Ini keluarganya Rahmat Gobel. Robi Sigar, Abdul Latif Mohan, Subur Muhammad Tamrin, Maskul Katil, Irwansyah Ahmad, Muhammad Udin.
Dewan Pembina Kiai Haji Dr. Ahmad Razafi Sahran. Sekretaris Haji Anwar Abu Bakar SAD MP. Anggota AKBP Dr. Andes Samsulija Mokwago SH. Dr. Andes Zainuddin Damopoli Agus Tambegi SH. Dr. Andes Ali Halil Dom Effendi Mohan. Dr. Andes Jamal Manopo Sartono Dotun Bulo SIP. Azhar Mukhtar SE. Muajid Mustali. Dr. Andes Ruslan Gonibal. Dr. Andes Harun Mantau. Khalid Dogni. Ustadz Muhammad Manukwil. Ustadz Muhammad Manubil. Syarif Parasan. Ustadz Jafar Tuna. Dewan Pakar Ketua Dr. Rainer Emion Wintu. Anggota Adrian Tapada SEME. Dr. Nasir Katon Esa MH. Aditya Anugrah Moha SMM. Insinyur Haji Jafar Al-Katir MMMP. Ini sahabat sejak zaman remaja masjid dulu Pak Sultan PKPRM. Dr. Andes Syahrial Damapoli MBA. Profesor Dr. Ishak Mulukana. Dr. Insinyur Ridwan Rasa Buddha. Dr. K.C. Ramla Mokodongan. Ruslani Eskom MSc. Dr. Yusnan Mokoginta MARS. Dr. Rohlu Apandi. Sultan Budi Musa SH. Dr. Muksin Pasangguna MSc. Dr. Makmum Japar. Haji Sarif Raya Salimafiat MPD. Firasat Mokodomit SE. Rifai Politi S. Haji. Insinyur Amir Amirullah. Dr. Anda Rosyjani Arbi M. Hom. Pendidikan seminaris ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya membacakan teks pelantikan pengurus wilayah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Pertama, apakah saudara-saudara sekalian siap untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus wilayah masyarakat cinta Masjid Indonesia? Siap. Apakah saudara siap untuk selalu memegang teguh ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Siap. Terakhir saya sampaikan, apakah saudara sebagai pengurus wilayah masyarakat cinta Masjid Indonesia tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat dan kata-kata yang saya sampaikan ini sudah Pak disimak, tidak untuk dikit, atau tidak dipahami. Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji atas keagungan-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini, Minggu 16 Januari 2020, pukul 11:05 waktu Indonesia bagian tengah, di kota Manado, Sulawesi Utara, pengurus masyarakat, pengurus besar masyarakat cinta Masjid Indonesia dengan ini melantik pengurus wilayah masyarakat cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Umum Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid Indonesia, melantik saudara-saudara sekalian menjadi pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Semoga Allah SWT meridhoi langkah perjuangan saudara sekalian dalam memakmurkan masjid dan menyatukan seluruh potensi umat dan menjadi perekat antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dalam membangun semangat Islam yang rahmatan lil alamin serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, setelah pelantikan ini, kami meminta laksanakan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Kota Manado, 16 Januari 2022, Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid Indonesia, Dr. Haji Wisudewanto, Ketua. Masyarakat Cinta Masjid Indonesia dan cinta tanah air untuk dapat disiarkan dan dapat memakmurkan dan menyatukan seluruh umat yang berada di Sulawesi Utara. Terima kasih. Saya terima pada kali Masyarakat Cinta Masjid Indonesia dengan dakwah kepada dakwah masjid di Sulawesi Utara, di seluruh pelosok Sulawesi Utara. Ketiga ya. Keyakinan kita, agama khususnya agama kita, agama Islam ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ketika perumusan Pancasila juga dalam panitia 9 ini 4 orang adalah perwakilan dari tokoh-tokoh nasional Islam. Di antaranya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso, Kiai Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Kahan Musagir. Inilah orang-orang yang mewakili ketika merumuskan Pancasila. Dan Pancasila itu sejak tanggal 22 Juni kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini sudah final ya. Jadi Pancasila itu sudah final, semua golongan, semua kelompok sudah mengakui dengan ikhlas dan dengan berhati teguh. Kalau sekarang masih ada yang mengkait-kaitkan ingin kembali kepada Pancasila yang sila pertamanya dikaitkan dengan 7 frasa, itu sudah tidak perlu lagi ditanggapi karena itu sudah selesai. Pancasila itu kalau dalam ini masih sering terjadi, kita bingung kapan sih hari lahirnya Pancasila. Ada yang mengatakan 1 Juni, ada yang mengatakan 22 Juni, ada yang mengatakan 18 Agustus. Ini yang mana yang paling benar? Ini sebetulnya semuanya juga adalah bagian dari rangkaian proses Pancasila sebagai ideologi negara. Tanggal 1 Juni itu pertama Bung Karno menyampaikan 5 prinsip Panca dan namanya juga Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni ketika membuat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga disepakati bersama-sama. Ini semakin dikristalisasi dengan diskusi yang alon awalnya, kemudian telah disepakati. Kemudian pada tanggal 17 Agustus sore perwakilan dari Indonesia bagian Timur ini protes. Kenapa kok bunyi Pancasila pertama, sila pertama kok bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa pada saat itu BPUPK maupun BPKI ini baru Jawa dan Madura, wilayah timur ini belum. Oleh karena itu
rapatkan kembali dan jadilah Pancasila yang seperti sekarang ini. Kalau kita bicara kapan lahirnya sesuatu, bahwa organisme itu lahir ketika pertama keluar dari rahim induknya. Kalau pertanyaan berarti ketika pertama diucapkan oleh sang penuturnya, kira-kira begitu ya. Jadi lahirnya Pancasila adalah tanggal 1 Juni dan semua agama termasuk agama Islam semuanya mengakui secara final. Sebetulnya antara agama dan Pancasila tadi sudah kami sampaikan tidak bertentangan. Antara Pancasila dengan negara itu bagaikan dua sisi dalam satu keping mata. Republik Indonesia, Bapak Rizky Bidikaya. Sedianya beliau akan hadir di sini, tetapi pada posisi yang sangat sulit untuk mengatur penugasan yang diberikan kepada beliau di Bali, maka beliau menyampaikan permohonan maaf. Tetapi beliau tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dilantik dan salam hormat juga kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kanwil. Dan ini menjadikan semangat buat kita semua. Beliau hari ini menyampaikan kata sambutan melalui rekaman yang memang disiapkan dari